Kembali lagi di Indonesia Menyambut 2024. Tadi kita coba lihat ya bagaimana agenda para paslon dan juga ada Presiden Jokowi. Presiden tadi di mana? Di Solo. Di Solo, ada agenda Anies keluarga. di Jogja. Dan kita ke Prabowo Subianto. Paslon nomor urut 2 ya. Ada Fatima Albar yang bersama dengan Prabowo Subianto. Bagaimana Fatima agenda Prabowo Subianto hingga menyambut tahun baru nanti? Iya, Rendra, dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa memang Prabowo Subianto pada malam tahun baru ini melaksanakan tahun barunya bersama dengan kerabat, keluarga dekat, internalnya di kediaman pribadinya. Tadi sudah bertolak ke Hambalang dan memang agenda tersebut dilakukan bersama keluarga, jadinya itu tertutup hanya internal keluarga dan kerabat dekat Prabowo Subianto. Namun kemarin kami sempat berbincang dengan Pak Prabowo Subianto mengenai harapannya, kemudian juga momen-momen selama berkampanye, berkeliling di tahun 2023 ini, apa saja yang paling berkesan untuk Pak Prabowo Subianto, dan kami sempat menanyakan beberapa pertanyaan, berbincang sedikit dengan Capres nomor 2 Prabowo Subianto, dan tentunya akan kami sayangkan dan nantikan bersama-sama perbincangan singkat dengan Prabowo Subianto. Ya pemirsa, di penghujung tahun 2023 ini saya saat ini sudah bersama narasumber yang luar biasa, calon Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, terima kasih sudah menerima TV One di sela kesibukan Bapak. Pak Prabowo, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Pak Prabowo, di penghujung tahun 2023 ini mungkin ada momen yang paling berkesan untuk Bapak, dan apa sih Pak sebenarnya makna pergantian tahun untuk Pak Prabowo Subianto? Ya, tentunya ya pergantian tahun menunjukkan bahwa kita sudah selesai melaksanakan kehidupan kita, tugas kita dalam tahun yang lewat, dan kita hadapi tahun yang akan datang. Berarti kita hadapi tantangan di depan, kita hadapi prospek ke depan, tapi juga kita hadapi harapan, kita hadapi peluang. Jadi saya selalu optimis menghadapi masa depan. Optimis menghadapi masa depan. Ya. Pak Prabowo ini sudah berkeliling ke berbagai kota. Mungkin kota yang terakhir penutupan sebelum menuju 2024, kota apa dan Pak? Dan apa saja aktivitasnya? Rencana saya mau sekedar konsolidasi, mungkin semacam refleksi, dan rencana saya di Bogor. Di Bogor. Ya. Aktivitasnya mungkin Pak? Iya, tadi hanya refleksi, hanya ya istirahat, konsolidasi ya. Pak Prabowo kan sudah berkunjung, berkampanye, bersilaturahmi, bertemu langsung dengan masyarakat. Apa sih Pak suara masyarakat, harapan masyarakat kepada Pak Prabowo? Mereka berharap tentunya ada yang bisa memimpin negara ini dengan membawa perbaikan hidup mereka. Intinya itu ya. Rakyat kita masih banyak yang menghadapi kesulitan hidup. Banyak sekali yang hidup dengan sangat-sangat susah, sangat prihatin. Itu yang membuat saya mendorong saya terus untuk berjuang, untuk ingin bisa lebih berbuat untuk rakyat. Ya. Pak Prabowo, saya ini sempat beberapa kali ikut Bapak berkampanye, bertemu masyarakat. Saya sempat beberapa momen melihat Pak Prabowo ini terharu, berkaca-kaca. Contohnya waktu di Purwakarta pada saat HUT Koperasi, kemudian juga menerima Ponpes di Tasikmalaya. Apa Pak yang membuat Bapak terharu pada momen-momen tersebut? Ya, soal yang di Purwakarta Koperasi, memang masalahnya kan saya datang dari keluarga koperasi. Kakek saya Pak Margono mungkin salah satu pelopor koperasi Indonesia tahun 30-an, tahun 20-an. Orang tua saya juga demikian, mereka pemimpin-pemimpin koperasi. Pak Sumitro terakhir adalah ketua koperasi pegawai negeri seluruh Indonesia. Dan saya juga lama berkecimpung dalam gerakan koperasi. Jadi saya terharunya karena koperasi itu, MDS itu
bisa dikatakan koperasi yang berhasil, koperasi yang punya anggota puluhan ribu, dan koperasi itu biasanya terdiri dari orang-orang yang lemah. Kalau orang yang sudah kaya, orang yang sudah kuat, ngapain mikirin koperasi? Biasanya orang-orang yang lemah, yang tidak punya modal, itulah yang bergabung dalam koperasi. Jadi saya terharunya itu saya lihat kok mereka masih mengajak saya, mereka masih menghormati saya diminta gabung sama mereka. Itu yang termasuk membuat saya terharu, membuat saya juga bangga, membuat saya juga merasa ingin berbuat lebih untuk mereka. Jadi rakyat kita yang lemah, memang harapan mereka antara lain melalui koperasi tani, koperasi nelayan, ya, koperasi perempuan, saya kira itu. Jadi ini koperasi Mekar itu terutamanya adalah kredit ultra mikro. Jadi udah ada kredit mikro, ini kredit ultra mikro, ya, kredit yang sangat-sangat kecil. Ya. Jadi memang ada keterikatan dengan koperasi itu sendiri ya Pak? Ada hubungan emosional, ya. Dan yang di Ponpes Pak, saya sempat melihat Bapak juga berkaca-kaca, pada melihat para santri ribuan menyambut Bapak sedemikian? Saya kira demikian ya, para santri muda-muda masih menaruh harapan kepada saya, saya bangga dan terharu juga. Baik Pak Prabowo, mungkin terakhir untuk pemirsa, harapan Bapak untuk bangsa Indonesia di tahun 2024 ini apa Pak? Saya harap bangsa Indonesia selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan dilindungi, diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Saya berharap tahun 2024 ini tahun yang memberi peluang besar. Tentunya saya berharap saya menerima mandat dari rakyat, sehingga bersama rakyat kita akan membangun masa depan yang hebat untuk rakyat kita. Pak Prabowo, sekali lagi terima kasih sudah berbincang sedikit dengan TV One, juga luar biasa. Selamat tahun baru Bapak, semoga sehat selalu, capaiannya pun tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. Iya, demikian pemirsa perbincangan kita dengan Pak Prabowo Subianto, dan momen-momen berharga yang dihadapi langsung oleh Pak Prabowo selama di lapangan, berkampanye dan berkeliling. Dan demikian dari kediaman Prabowo Subianto, Fatima Albar, Andri Panca, TV One melaporkan. Ya pemirsa, itulah demikian wawancara TV One, wawancara singkat dengan Prabowo Subianto, dan membahas sedikit momen-momen Prabowo selama penghujung tahun 2023. Sementara itu Vena, Rendra kembali ke studio. Terima kasih Fatima Albar laporan Anda.